Coba peningkatan ekonomi per tahun. Berapa persen? Nggak tahu juga ya. Jangan zaman ini kena kan dulu. Zaman Pak Orde Baru dulu. 32 tahun dulu Pak Soeharto merintah, pertumbuhan ekonomi sampai Indonesia dianggap sebagai macan ASEAN, gitu. Tahu nggak teman-teman? 60,5% pertumbuhan ekonomi per tahun. Kali 32 tahun berapa? Coba 6 kali 3. 6 kali 3 aja nggak tahu. 18. Ya sekitar nggak sampai 200%. Padahal hutang luar negeri kita bertambah 11.000%. Terus sekarang hitunglah sendiri, saya tidak mau. Ya ini tidak kampanye ini. Maka saya, kalau janji ekonomi, saya tidak percaya. Sebab masalah ekonomi itu jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di atas permukaan bumi kecuali Allah yang atur rezekinya. Tapi kalau mau barakah, saya ingin yang menjanjikan allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kalau ada yang berani menjanjikan ini, saya mau menjadi wakilnya. Ini kampanye lagi nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa hubungan dengan masalah politis negara, mendirikan sebuah negara? Nabi mengatakan afsus salam, tebarkan salam. Apalagi wasilul arham, sambung tali karib, tali kekeluargaan, silaturahim. Wa at'imut ta'am, rajin memberi makan, bukan rajin memakan. Naam, wa sallu bin laili wan nasu niyam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, siapapun yang mengamati semua pesan-pesan pidato Nabi alaihi salatu wassalam ini, semuanya akan melahirkan cinta dan cinta. Afsus salam, tebarkan salam. Padahal waktu itu kebanyakan umat baru masuk Islam. Kalau bahasa kita sekarang kadang-kadang ini baru mengaji nih. Orang baru masuk Islam. Kira-kira menurut tuan-tuan dan puan-puan, orang yang baru masuk Islam mungkin tidak akan banyak terjadi padanya pelanggaran. Mungkin tidak banyak terjadi pelanggaran. Banyak? Tidak percaya, kita hitung satu-satu. Sebulan begini. Ada pelanggaran terhadap syariat di awal-awal. Tapi Nabi di awal-awal pesan afsus salam. Karena apa? Salam itu melahirkan cinta. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga kecuali bila kalian beriman. Walan tu'minu hatta, para ustaz, hatta tahabbu. Kalian tak akan pernah beriman dengan benar dan sempurna sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian aku tunjukkan amalan yang bila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Imam Al-Qayyim menyebut fawaid banyak dari salam yang kadang-kadang kita untuk mengucapkan enggan, bahkan kadang sengaja tidak mau menjawab salam. Alasannya apa? Jenggotnya lebih pendek dari jenggot saya. Ya Syekh, Nabi di awal-awal Madinah
yang potensi untuk terjadi pelanggaran syariat sangat besar karena mereka belum berilmu sebagiannya. Tapi Nabi tidak menjadikan itu untuk menghalangi kita untuk menebarkan salam di antara kaum muslimin. Makanya kaum muslimin kita lewat suatu masa di mana karena semangat yang membara dalam dakwah untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran Sunnah dalam masalah ini. Assalamualaikum. Tengok celananya isbalnya. Tidak dijawab salamnya. Tapi kaum muslimin dan muslimat, isbal memang tidak dibolehkan. Tapi dari sisi fikih masih khilafiyah. Sah? Ini jangan salah catat pula. Berarti Ustaz Dasman membolehkan isbal. Bukan. Antum tengoklah celana saya di rumah. Saya bawa sini semua. Hah? Nanti ukur pinggang saya sampai ke tumit. Nanti saya kirim foto celana saya semuanya. Bukan. Ini kadang-kadang salah paham pula orang. Apalagi kalau tadilah kalau kerjanya ngintip-ngintip. Tapi tidak apa-apa, tidak bermanfaat juga isu-isu seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari sisi fikih masalah khilaf sah. Walaupun saya tidak mengatakan boleh untuk isbal, tidak. Karena khilafnya menurut analisa saya, khilafnya tidak termasuk khilaf yang kuat. Karena illat yang disebutkan lemah. Kalau mau tahu nanti dengar video yang lain. Atau kita bikin judul khusus masalah ini. Atau tanyakan nanti. Tapi dengan catatan, siap untuk mendengar perincian yang sangat panjang. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang mengucapkan salam, ya, kalau dia mengucapkan salam, bahkan orang non-muslim sendiri, dia bilang mengucapkan Assalamualaikum, boleh nggak dijawab? Boleh dijawab. Apa jawabannya? Waalaikum. Tapi tidak boleh ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nggak ada itu. Nah. Karena rahmat Allah tak diberikan kecuali pada orang beriman. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi ketika dia Assalamualaikum, waalaikum. Waalaikum. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, afsus salam bainakum, tebarkan salam. Jangan tengok-tengok dulu. Ini berjenggot pendak. Kaum muslimin, banyak orang enggak tahu masalah itu. Banyak orang yang tidak tahu masalah itu. Jangan gara-gara pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin akan menghilangkan cinta sama sekali. Kurang lain. Tapi kalau hilang berbahaya. Tidak mungkinlah antum mencintai orang yang tidak pernah duduk bersama antum dengan orang yang sehari-hari bersama antum. Apalagi suka traktir pula. Ya tidak kan sama. Ya kan? Antara orang yang mazhabnya sama dalam satu masalah bersepakat terus dengan orang yang setiap ada masalah mendebat terus. Ya tidak sama. Ya kan? Setiap kita bilang begini, pasti di debatnya. Bilang begini, pasti di debatnya. Pokoknya nak berbeda terus dengan kita. Mungkin cinta? Antum udah nikah belum? Sudah? Berapa? Kan tak pikir yang kedua kan? Tidak serius ini saya bertanya, bukan saya. Kenapa antum tak mikir? Karena antum betah bersamanya, nyaman dengannya. Setiap antum bilang, "Dek, kita makan ya." "Ayo bang," katanya. "Kita jalan-jalan ya." "Ayo," katanya. "Mau duit ya?" "Bisa." Senang tak dengar begitu? Semua yang antum tawarkan dia anggukkan. Mau tak? Hah? Yang seperti itu pasti antum nyaman. Tapi kalau setiap antum bilang begini, "Dek, buatkan kopi." Pandai sendirilah buat. Kan juga tamat pondok. Nah, kan itu tamat pondok dia biasa bikin kopi sendiri. Iya, saya mau tamat pondok. Tapi kalau sudah beristri tentu ingin istri yang buat. Bukan saya tidak bisa. Cuma saya ingin kita berbagi cinta.
Karena cinta itu tumbuh karena kebaikan. Kalau sudah tak ada kebaikan lagi dari sepihak yang lain, cinta itu akan redup. Bukankah dia ada laporan ke Menteri Agama tahun 2000 berapa, kemarin 2010 saya di Pekanbaru, Menteri Agama masih Pak SDA waktu itu datang. Ya, ada peningkatan angka khulu di kalangan PNS, guru dan dosen. Apa sebab? Ada yang bilang gara-gara sertifikasi itu Pak Menteri. Apa hubungan sertifikasi dengan permintaan cerai? Tahu hubungannya? Penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Jadi suami tinggal numpang hidup. Habis itu nak nyuruh-nyuruh pula. Hah? Sudahlah, uang rokoknya istri yang tanggung. Sampai di rumah minta istri capek bekerja, minta tolong masak segera. Dia di rumah ongkang-ongkang kaki atau duduk di warung main domino. Tentu istri tidak ada lagi kebaikan suami kepadanya. Apa yang dia harapkan lagi? Akhirnya luntur itu cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa kam ista'badal insana ihsanu. Berbuat baiklah pada orang, karena kebaikan itu akan membuat dia tunduk kepadamu. Dan bila dia tunduk, apa saja bisa kita dapatkan daripadanya. Makanya Syekh nyaman, dia tidak mikir yang kedua. Apa sebab? Karena semua yang ditawarkan diterima. Ajak makan mau, ajak piknik mau, ajak belanja mau, ajak apa lagi, kasih duit mau, pas bikin kopi nggak mau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang cinta salam adalah lambang atau suatu amalan yang Nabi jamin memupuk cinta di antara kaum muslimin. Semakin menebar salam di kalangan kaum muslimin, semakin menghilangkan rasa curiga, rasa syak wa sangka, rasa tidak nyaman pada seseorang. Antum kalau sudah mulai tidak jawab salam saya, kenapa? Kalau saya ucapkan salam, antum tidak mau mengucapkan salam, kenapa? Ustaz, kalau saya ucapkan salam, Assalamualaikum, tidak dijawab. Kalau antum tidak jawab, kenapa sebabnya? Pasti sudah mulai tidak senang. Ini kabarnya Ustaz ini Ustaz Wahabi ini katanya. Dan mulai tidak senang. Padahal kaum muslimin dan muslimat, Wahabi, non Wahabi, Salafi, non Salafi itu merek. Sah? Merek saja. Berapa banyak orang yang bergelar Wahabi misalnya, atau Wahabi saya tidak tahu juga apa itu. Hah? Saya tidak tahu Wahabi itu apa. Tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak usah kita sebutlah. Misalnya ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Ini kan hanya merek. Sah? Ketika beribadah, salat misalnya, usolli salat Syafi'i, ada begitu? Tidak, semuanya saya niat salat subuh lillah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Demikian juga ini, berarti mereka salatnya lillah. Selama salatnya lillah adalah saudara. Cuman antara satu saudara dengan saudara lain akan berbeda cintanya. Akan berbeda cintanya, walaupun kita tidak mesti mengatakan saya lebih sayang daripada kepada kamu, tidak mesti begitu. Karena sebelum antum ucapkan, sikap bahasa verbal antum sudah menunjukkan itu. Sah? Bahasa verbalnya sudah menunjukkan itu, tidak perlu disebutkan. Kamu saya benci, tidak usah sebut dia. Tapi kalau cinta boleh dinyatakan. Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba akhahu fal yukhbirhu fal yu'limhu." Siapa yang mencintai saudaranya, hendaklah dia tahukan kepadanya, karena itu menambah keakraban. Dan juga disyariatkan untuk berdoa, ahbakallahu alladzi ahbabtani fihi, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Ikhwan, kasih batas waktu habis. Hah? Sampai jam 6.20 petang. 6.20. Sekarang berapa?
Jam 5.58. 5.58. Alhamdulillah masih banyak. Nah, terima kasih. Ternyata waktunya lapang. Habis ini ngapain kita? Oh, tanya jawab. Habis tanya jawab. Persiapan daurah. Enggak ada makannya? Iya, disuruh puasa kita rupanya. Enggak semangat jadinya, enggak semangat. Awal habis ceramah ini kalau suruh makan semangat jadinya. Enggak, ada aman-aman ada. Cuman enggak diumumkan. Iya, sebab takut buyar konsentrasinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Afsus salam bainakum, karena salam itu melahirkan cinta. Seperti kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afala adullukum ala amalin atau ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian aku tunjukkan amalan yang bila kalian kerjakan kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum, maka dirikan salam. Afwan, tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini ingat ikhwan, di saat-saat pertama Nabi menginjakkan kaki di Madinah. Nah, inilah yang harus kita amalkan di saat-saat pertama menginjakkan kaki dalam dakwah. Ini tak baru menginjakkan kaki ke dakwah sudah berpaling dari saudara. Apa sebab? Ada hal-hal yang kadang-kadang orang belum tahu tentang itu. Kaum muslimin, misalnya merokok di Indonesia saya katakan, bahkan di negeri Timur Tengah sebagian, masalah merokok, tahun-tahun 80 antum bilang haram merokok, ini hancur ratap masjid ini dibuat orang. Sah? Betul kan? Betul. Jangan bilang haram, bilang saja rokok itu tak baik. Itu pun sudah barat. Tapi sekarang alhamdulillah, ya jangankan kita, kementerian pun sudah bilang merokok membunuhmu. Mana yang lebih parah, haram daripada membunuh? Nah, kan itu lebih parah sebenarnya bahasanya. Maka tidak ada yang demo gara-gara iklan merokok membunuhmu. Masa gara-gara merokok haram masjid di demo? Kan tidak boleh. Ya, merokok bunuh pun tidak demo orang. Makanya mendemo orang mengatakan haram merokok lebih tak patut lagi. Ya saya? Ya. Nah, jadi oleh sebab itu ikhwan fillah, kalau dulu rata-rata Buya, tahu Buya ya? Saya dipanggil Buya tadi. Udah tua sekali nampaknya saya. Dulu dipanggil Buya. Itu sambil ceramah, alhamdulillah. Yes, ini saya saksi matanya kok. Bahkan setelah saya mulai jadi dai pun masih ada sebagian yang masih asik dengan ininya. Alhamdulillah. Masih masjid-masjid masih ada asbak rokok di masjid-masjid. Tiang-tiang itu ada asbak rokok. Aromanya jangan bayangkan lagi. Untunglah alhamdulillah cuaca Somaliawan ekstrim di belakang hari-hari belakangan kan, akhirnya AC dimasukkan ke masjid dengan alasan masjid ber-AC, asbak dikeluarkan. Nah, kan mantap. Jadi antum jangan bilang rokok haram, lambat orang paham. Tapi bilang AC anti rokok. Akhirnya mereka otomatis bila ke masjid tak merokok, bila mengaji tak merokok. Walaupun awalnya berat. Anda usah ngaji sama orang tuh. Apa sebab? Tidak bisa merokok. Alasan kita gara-gara AC anti rokok. Coba tengok orang perjalanan 8 jam umrah di pesawat. Masya Allah para perokok berat, pusing memang, tapi mereka tahan. Nah, apa aja? Dia lama tidak bisa merokok nih katanya. Jadi pas turun itu yang dicarinya rokok. Saya bilang tuh ada larangan no smoking. Akhirnya pergi sembunyi ke toilet. Akhirnya orang-orang petugas itu bilang memang gawat orang Indonesia ini katanya. Baru turun pesawat sudah cari WC bukan untuk buang air tapi untuk merokok. Ternyata memang akhirnya
akhir dari pembuangan rokok tuh ke WC. Allah musta'an. Kaum muslimin. Jadi masih banyak. Nah, kalau antum dari awal gara-gara merokok ndak jawab salamnya, kapan antum mendakwahinya? Kawan antum mendakwahinya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka Nabi mengucapkan di awal-awal di Madinah itu supaya apa? Karena dengan cinta segala sesuatu yang berat jadi ringan, yang bertentangan bisa untuk diringan, bisa didekatkan. Tapi kalau dari sudah anti dan benci, apalagi kita yang dai lebih duluan membenci, apalagi yang tidak dai akan didakwahi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada kisah diriwayatkan oleh murid Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau pergi ke masjid sebelum subuh itu, jalan kaki aja beliau. Dia imam masjid ke Jami' Unaizah itu. Pas di jalan ketemu dengan seorang pemuda nongkrong. Anak-anak muda itu kan kalau di sana banyak yang tidak tidur sampai semalaman nongkrong. Itulah preman di sana. Pas lewat syekh, karena dia jarang ke masjid itu, tentu dia nggak tahu tuh syekh besar. Walaupun syekh sudah sampai namanya ke Indonesia, tapi di sana orang nggak kenal. Sama kita kadang-kadang di kampung nggak dikenal orang, tapi di luar kenal orang. Karena di kampung nggak ada YouTube, di luar ada YouTube. Jadi kaum muslimin, apa kata anak muda? Syeba. Atau Syeba itu panggilan awam sekali untuk seorang yang tua. Tidak patut dikatakan, antum bilang sama Ustaz Dasman, ya Syeba, tidak patut itu. Apalagi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia bilang, Syeba, Jibul Walla, dia Syeba obor waktu itu. Waktu itu belum ada listrik, di awal-awal lagi. Bawa apanya, padahal masih mudah sih waktu itu. Bawa sini obornya, untuk apa? Ridakhin, saya ingin merokok. Coba bayangkan, Syekh jelas fatwanya haram. Syekh Ibnu Utsaimin tentang merokok, apa fatwanya? Halalun thayyib, haram. Tapi ketika anak muda ini minta tolong dihidupkan rokoknya, diberikan. Nih silakan. Toh tanpa api saya dia juga tetap merokok, sah? Sah? Nah, tapi beliau ada sesuatu yang diharapkan selepas itu. Apa? Setelah dikasih api rokok, kan dia sudah berjasa nih. Ini yang kita yang tidak tahan tuh Pak. Kalau sempat Ustaz Dasman ada korek api Pak katanya. Ada yang minta korek api untuk apa? Untuk merokok. Gimana kita sekitar? Haram ya saya, kayak gitu langsung ya. Orang tidak pernah sholat di masjid berjamaah tuh bilang haram merokok kepadanya. Sholat berjamaah, sholat aja masih bolong-bolong. Antum bilang haram langsung. Gimana sikapnya? Sah? Jelas ya? Nah, apa kata Syekh setelah dikasih? Kan sudah berjasa nih, anak muda. Mau tidak ikut saya? Kemana? Ke masjid. Ya pergi aja duluan. Nah, sekarang kan subuh udah dekat. Nanti kalau lewat nanti, ayo sambil kita. Saya nak bincang-bincang juga. Ya, di bertemu anak muda nih ada rasa muda pula padanya. Panilah sih. Akhirnya mau dia diajak ke masjid. Sambil merokok. Kalau antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin waktu itu berteman sama orang merokok, apa kira-kira komentar antum? Dah kena tahzir Syekh. Dah iya apa pula itu berkawan sama orang merokok. Pada Syekh ia berbincang-bincang dengannya. Iya. Mana yang lebih parah dosanya, merokok atau meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat. Maka antum beri orang rokok dengan syarat ikut sholat, berdosa enggak? Tidak ada jalan untuk dia pergi ke masjid kecuali kasih api rokok. Antum dalam posisi itu, biarin dia nggak sholat, yang penting saya tidak berdosa, itu ya. Ya subhanallah. Akhi, ada bab namanya irtikabu akhaffi ad-dararain. Dua kemungkaran bertemu, tidak bisa dua-duanya dihilangkan
maka dilakukan salah satu yang paling ringan. Itu masuk dalam bab ingkarul mungkar ala maratib. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan yang dirahmati Allah, sampai ke masjid. Tentu dah sampai masjid, orang masjid kan tahu syekh kan. Kalau orang masjid tahu enggak syekh? Iya tahu. Semuanya mencium jidat Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau mencium jidat di Arab penghormatan. Pegang kepala Syekh begini, dicium keningnya. Itu penghormatan. Kalau Indonesia? Makanya kalau Syekh orang Indonesia, Syekhnya jangan pegang-pegang kepalanya. Berbahaya. Jelas? Jelas ya? Nanti kalau syekhnya kiai, jangan coba-coba pegang kepala, cium jidatnya, kena tampal gitu. Nah, beda. Ini mimbabil adat. Dicium. Menengok orang semua cium. Beliau heran. Mana ada? Nanya ke jemaah, siapa ini? Dia bilang Syekh Ibnu Utsaimin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia dah dengar nama itu, bukan dia tidak tahu. Dah dengar nama itu, syekh besar di situ. Cuman karena dia tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut ke masjid, tidak tahu. Apa yang membuat dia kagum itu? Subhanallah. Demikian lembutnya muamalahnya dengan orang pendosa seperti saya. Minta rokok pun dia masih kasih api. Akhirnya sejak itu dia bertaubat kepada Allah dan kabarnya menjadi murid setia beliau. Lihat kaum muslimin, berapa banyak akhlak yang baik yang ditunjukkan melahirkan orang-orang besar. Ma'asyarul kiram, dan ini dalam sejarah Nabi banyak kita dapatkan. Ya, tapi yang jadi tema kita hari ini, satu hati, sejuta cinta. Ini yang pertama. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Ini bab ini kalau dijabarkan lagi tidak cukup 20 menit lagi. Ya, pahamlah sendiri ya. Semuanya menanam cinta lagi. Karena orang kalau dihubungi, apalagi yang menghubunginya adalah seorang yang berkedudukan, dai, ustaz, pimpinan dan sebagainya. Itu husnul ta'ahudi minal iman. Sering menghubungi itu termasuk iman. Orang akan merasa diperhatikan. Lihat kaum muslimin, saya pernah mencoba salah seorang teman. Kita selalu yang menelponnya, dia tidak pernah nelpon kita. Kita terus yang nelpon. Dia kapan nelpon? Bila butuh saja, ada pekerjaan yang dibutuhkan, baru nelpon. Kalau untuk sekedar basa-basi tak ada nelpon. Saya coba, ini orang harus saya uji. Saya diamkan sekitar hampir 2 bulan kalau saya tidak salah. Tidak saya telepon. Sebulan cuma tidak telepon. Tetap tidak ditelepon. Sebab saya tidak ditelepon. Ternyata ada dia merasa ada. Tapi tetap tidak mau nelpon. Coba bayangkan, dia yang tak pernah menelpon kita, ketika tidak ada telepon merasa tersinggung. Jelas ya? Jelas? Ternyata dia suka ditelepon rupanya, tapi memulai nelpon tidak mau. Hanya saya telepon, setelah lewat sebulan saya telepon. Assalamualaikum. Wassalam. Apa yang keluar pertama? Ente ini gimana sih? Dah mulai sebulan tidak nelpon saya. Subhanallah, saya lagi yang salah. Awak nak nunjukkan kesalahan dia, awak lagi yang, kita lagi yang disalahkannya. Coba yang sebulan kamu tidak nelpon saya. Saya bilang, apa salahnya? Abang yang nelpon saya sekali-sekali sebulan kan? Sekali-sekali mulailah telepon, jangan saya terus. Ternyata perhatian yang kita berikan, silaturahim seperti, apalagi kalau habis nelpon, kirim nomor rekening ya. Ya Allah. Iya tak? Kirim nomor rekening atau alamat lengkap. Nah, nanti kirim melalui Shopee terus apa namanya? Ya, misalnya kirim sepatu baru. Tapi jangan COD. COD bisa berapa? Kirim juga, perhatian juga, tapi dia yang bayar. Nanti dibayar kita kena telepon lagi.
kurang ajar lu ngerjain saya katanya. Bukan. Jadi sudah cash langsung gitu, sudah bayar kontan termasuk ongkirnya sudah lunas. Dari siapa Pak katanya? Dari Ustadz Zezen misalnya kan. Waduh, habis itu saya telepon Ustadz, saya mau ke Kendari lagi Ustadz katanya. Silatul wasilul arham. Jadi semakin banyak antum menghubungi seperti kata Umar tadi radhiyallahu anhu. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa kam ista'badal ihsanu insana ihsanu. Berbuat baiklah, tebar kebaikan. Pasti akan engkau memiliki hati-hati orang itu. Berapa banyak manusia harus tunduk dengan kebaikan yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral kiram, silul arham, khususnya kerabat kita. Tentu yang paling dekat ayah dan ibu kita, mertua kita, abang-abang dan adik-adik kita. Ya, tidak bisa dengan COD, tidak bisa dengan apa tadi? Dengan kiriman, setidaknya kiriman salam. Ya, alhamdulillah di masa sekarang sangat mudah. Kadang-kadang di WA ada grup keluarga, iya sekali-kali sapalah di dalamnya. Assalamualaikum, apa kabar keluarga semua pagi ini? Ya, kita mau pergi, kasih tahu, dah pulang sama ketahu. Apalagi kalau bawa oleh-oleh khas Kendari misalnya. Nah, misalnya. Tapi jangan Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu memutus silaturahim ancamannya besar. Allah yang putuskan hubungan dengan kita. Nah, yang maksud dari kita di sini adalah bahwa silaturahim memupuk iman, memupuk rasa cinta sesama, dan cinta pasti melahirkan iman. Karena ini adalah perintah Al-Karimur Rahman. Kemudian yang ketiga, wa at'imut ta'am. Orang yang sering memberi makan, ya, orang-orang yang membutuhkan pasti akan dikenali. Saya kenal atau saya mengetahui atau mendengar langsung dari seorang pimpinan salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia ini. Di lembaga yang beliau pimpin, kalau tidak salah 3 periode dia jadi rektornya. Beliau punya kebiasaan. Yang pertama saya katakan tidak pernah didemo oleh mahasiswanya. Sekarang kan mahasiswa suka mendemo, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah. Ada kadang seorang rektor sebulan 29 kali didemo. Berarti tiap hari orang demo. Subhanallah. Ini tidak 3 periode tidak pernah demo. Padahal uang kuliahnya dari dari perguruan tinggi sejenis paling tinggi se-Indonesia. Ada yang bertanya dari salah satu perguruan tinggi di daerah Sumatera, nanya, Pak Rektor, kami menaikkan uang kuliah 10.000 saja, azab didemo oleh mahasiswa kami. Apa jawaban Pak Rektor? Bagaimana mereka nak mendemo saya? Nah, dari mana itu? Kalau logatnya seperti itu di Jawa, tak? Nah, dia rektornya orang Jawa. Nah, gimana mereka nak mendemo saya? Toh saya setiap hari bersama mereka di masjid. Jadi beliau memang rutinkan sholat berjamaah di masjid, selalu di saat pertama. Dan setiap zuhur saya berikan mereka tausiah. Ternyata tausiah dari pimpinan itu rupanya menanam cinta. Kemudian dari kantornya ke masjid tak pakai pengawal, tak pakai security dan tak pakai kendaraan, sehingga bisa diiring oleh mahasiswanya di saat pergi dan pulang. Beliau segala urusan dimudahkan. Nak tanda tangan di atas punggung pun bisa. Iya, Pak Rektor mau tanda tangan, apa masalah? Dibaca. Oke. Anda harus siap gerak, hormat gerak dulu. Tak tanda tangan. Harus nunggu 3 jam. Janji jam 10, datang jam 13. Nah. Jelas ya? Dan kantornya terbuka, tidak pakai sekat-sekat. Ya, di depannya ada 40 atau 50 sofa.
Kalau masa jam saya nak demo, di situ aja duduk. Demo sambil duduk kan tenang kan? Iya toh? Yang bikin panas itu kan di bawah terik matahari. Sah? Kalau demo sambil duduk, apalagi ada minumannya, nyaman mereka. Ada yang lebih menonjol itu, saya setiap bulan mengajak mereka makan bersama di kampus. Nah, ini yang payah nih Ustaz Zazan. Mengajak mereka makan bersama di kampus. Wa at'imut ta'am. Dari mana uangnya? Pertama, awal-awal dia buat dari tunjangan rektornya. Tunjangan rektornya. Ya nasi sebenarnya kan bukan berapa mahalnya, tapi berapa keikhlasannya. Nasi bungkus, apalagi di Jawa kan lebih murah. Terus ini saya tidak tahu, ke Sumatera lebih mahal. Makanya kalau bikin anggaran daurah mungkin di sini lebih murah, kalau di Sumatera lebih mahal. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi awalnya dari uang tunjangan rektor, beliau gunakan untuk itu. Nah, selepas itu kan mahasiswa-mahasiswi ini ada orang tuanya orang yang berduit. Sampai di rumah makan sudah makan, dah kenyang. Besok dah kenyang. Bulan depan dah kenyang juga. Siapa yang kasih kamu makan? Pak Rektor. Pak Rektor. Jadi tertarik. Jadi kamu sendiri yang dikasih makan, bukan semua. Kalau sendiri kan curiga pula kan. Kalau sendiri kan curiga orang. Anak gadis kasih makan. Ini semuanya. Semuanya dia tertarik. Akhirnya berkunjung orang tuanya ke universitas. Datang temu rektor, Pak, anak saya mengatakan Bapak kasih makan mahasiswa setiap bulan bersama. Iya. Dari mana uangnya Pak? Di anggaran negara? Nah, dari uang pribadi saya. Maksudnya tunjangan gaji saya. Berapa sebulan Pak? Misalnya sebulan 10 juta misalnya. Boleh saya ikut enggak? Boleh saya? Kalau orang kaya ngikut, bukan untuk 1-2 porsi, iya kan? Ini Pak untuk 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, sah? Nah, 6 bulan, rektor tinggal nabung lagi untuk dana cadangan. Yang ini cerita lagi, orang berduit kawannya, orang beruang kawannya. Beruang juga. Cerita anak saya begini-begini, tertarik pula dia. Bagus itu boy program. Nah, kalau gitu saya titip lagi. Kamu kasih berapa kemarin? 6 bulan. Nih saya setahun. Makanya kadang-kadang memulai itu sulit, melanjutkan udah. Nah, kalau demikian halnya, mau enggak mahasiswa demo lagi? Mau demo lagi? Tiap hari salaman sama beliau, afsus salam. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Yang kedua, dapat tausiah terus, nasihat. Yang ketiga, bisa beriringan dengan beliau setiap hari kalau mau ada urusan. Ketiga, keempat, kantornya luas, tak pakai sekat, tak pakai siap gerak. Kapan aja antum bisa masuk. Yang lebih lagi, setiap kita lapar dikasih makan walaupun hanya sekali sebulan. Kaum muslimin, kita aja dikasih makan orang sekali seumur hidup, tak lupa seumur hidup, apalagi sekali sebulan. Makanya wa at'imut ta'am. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam kondisi lapar yang sangat mendera beliau di perang Ahzab, datang makanan untuk 5 atau 6 orang seekor kambing. Kalau kita seekor kambing 5 sampai 6 RT. Ya, kalau di Arab kan 5 sampai 6 orang. Bisik-bisik Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah ada sedikit makanan 5 atau 6 orang. Kata Nabi SAW kepada seluruh pasukan 1.600 kalau tidak salah, ghada'ukum inda Jabir, makan siang kalian di rumah Jabir. Ya Syekh, ngundang orang tanpa rencana 1.600, pucat kita dibuatnya.
Hanya lari Jabir ke rumah, dek begini nih. Abang apa bilang tadi? Iya, saya bisikkan ke Nabi. Terus Nabi yang umumkan. Kalau Nabi yang umumkan, dia yang tanggung jawab. Dia yang tanggung jawab. Datanglah seluruhnya. Nabi yang sendokkan, 10 orang makan. Coba bayangkan, selama itu 900 orang, 10 orang makan. Makan mereka dulu, setelah itu baru Nabi dan pejabat-pejabat tinggi yang lain. Nah gimana? Ini kalau pejabat yang terakhir kan bersisa makanan. Tapi kalau pejabat yang dulu tak ada bagian kita. Makanya Nabi, mari makan dulu jemaahnya, beri makan dulu sahabatnya. Kira-kira menurut antum, bagaimana rasa yang didapatkan oleh sahabat ketika itu? Nabi mengutamakan yang lain, padahal Nabi lebih lapar. Akhirnya mereka punya sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sampai pada derajat bukan hanya seperti mencintai diri sendiri, tapi sampai mengutamakan saudaranya pada dia sendiri sebenarnya lebih butuh. Dari mana mereka dapat? Dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa pula hubungan antara wasallu bil laili wan nasu niyam? Salatlah di waktu malam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada hubungannya dengan cinta? Jelas. Karena cinta itu pemberian sang pencipta cinta itu. Dan Allah suka seseorang mendekat kepadanya. Dan yang paling berat, inna nasyi'atal laili kanat asyadda wa aqwama qila. Berat, tapi siapa yang bisa berbuat, Allah berikan cinta kepadanya. Dan di saat Allah mencintai seorang hamba, dia umumkan di langit, inni ahbabtu, diberitahukan ke Jibril, inni ahbabtu fulanan fa'hibba, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fanada Jibrilu fis sama, Jibril menyerukan di langit, innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbuhu, dicintai pula oleh ahli langit. Kemudian diturunkan cinta kepada hati-hati manusia di bumi kepadanya. Bahkan orang yang tak sepaham pun dengannya harus mengakui dan menyukainya. Bisakah kita? Semoga satu hati melahirkan sejuta cinta. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf, ini hanya pengulangan saja, tuan-tuan tahu. Cuman saya ingin mengingatkan lagi diri saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya saya serahkan kembali sang pemilik waktu hari ini, moderator kita. Terima kasih atas kelapangan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikian uraian materi. Kita buka 1 hingga 2 pertanyaan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita bacakan 1 pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Muhammad di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika hasil ijtihad salah, maka mendapatkan 1 pahala. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengikuti atau mengamalkan ijtihad yang salah tetap dapat pahala? Syukran. Barakallahu fikum. Bapak siapa tadi? Muhammad. Pak Muhammad dari Jawa Tengah. Ijtihad tidak boleh dilakukan kecuali oleh ahlinya. Makanya dalam hadis idza ijtahadal hakimu, dalam hadis lain idza ijtahadal alimu, bila seorang hakim pemimpin, kemudian atau alim, seorang alim berijtihad, ta'asab falahu ajran, balilu ya benar, dia dapat 2 pahala. Pada ijtihad pahala mendapatkan kebenaran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Bila salah maka dia dapat 1 pahala.
Ini bila dikerjakan oleh yang ahlinya. Adapun yang tidak ahli, Nabi dan para sahabat dan para ulama melarang untuk berijtihad tanpa ilmu. Berkata Ibnu Abil Izz, menukil dari bahwasanya man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi fahuwa ma'tsumun wa in asab. Siapa yang berbicara menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa ilmu, dia berdosa sekalipun hasilnya benar. Wa man takallama fil Qur'ani bil ilmi fahuwa ma'jurun wa in akhta. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmu sekalipun salah, dia berpahala. Maka orang yang berpahala itu yang ahli berijtihad. Kemudian apakah orang yang mengikuti kesalahan orang yang salah tetap berdosa? Kalau konsekuensi dari amal yang dia ijtihadkan itu dosa, maka dia berdosa. Dan yang memfatwakan itu, dia yang menanggung dosanya. Bila dia tidak ahli atau dia tahu itu melahirkan dosa. Maka oleh sebab itu, bila seseorang mengetahui bahwa syekhnya atau ulama mazhabnya keliru dalam suatu masalah, keliru bukan ikut nafsu, tidak. Dalam satu masalah itu dia punya ilmu dari dapatnya dari ulama yang lain, yang lebih berdalil, yang lebih kuat hujahnya, lalu karena dia tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, dia tetap ikuti, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak berilmu, seorang muqallid, dia tidak tahu, hanya itu yang sampai kepadanya, maka mudah-mudahan dia tidak berdosa. Tapi kalau dia dah tahu itu salah, lalu tetap dia ikuti dengan alasan tidak boleh keluar dari pendapat ustadz atau kiai atau buya, takut kualat dan sebagainya, maka dia berdosa sebagaimana ustadznya juga berdosa. Tapi kalau nggak tahu, apa boleh buat? Ma'asyur kiram, ini bagi yang tidak mengetahui. Tapi kalau yang tahu itu salah, ini bagi yang mengetahui. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, atau seorang mujtahid sampai di situ ilmunya, tadi kita katakan dia tidak berdosa, dia amalkan, dia tidak berdosa. Cuman apakah diterima atau tidak amalannya? Antum tahu sendiri, amalan yang tidak syar'i, tentu tidak diterima. Nah, cuman niatnya berbuat baik itu mungkin saja diterima. Misalnya perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang orang yang melakukan misalnya maulid. Nah, ini masalah maulid nih, saya tidak bahas maulid nih. Misalnya maulid kan jelas tidak dilakukan oleh generasi terbaik. Nah, ada orang dengan niat baik, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ma'jurun ala niyatihi, dia berpahala karena niatnya mencintai Nabi. Orang semakin mendapatkan angin segar di sini. Oh, ternyata Ibnu Taimiyah membolehkan maulid Nabi. Beliau tidak mengatakan mendapat pahala dari pekerjaan maulidnya, tidak, tapi berpahala karena niatnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau fatwanya tentang melakukan amalan-amalan yang tidak syariatkan, jelas bahwasanya amalan yang tidak disyariatkan itu tidak mendapatkan pahala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Niatnya mungkin Allah Maha tahu, tetapi amalannya tidak. Mungkin di sini juga mungkin
Kalau boleh kita menafsirkan hadis Nabi SAW, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Di antara ulama menafsirkan, ada amalan seorang muslim ingin berniatkan yang baik, ternyata dia salah di dalam melakukannya. Maka niatnya di sini lebih baik daripada amalannya. Wallahu taala alam. Taib, barakallahu fikum. Karena waktu kita yang terbatas, maka kita cukupkan kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kita ucapkan barakallahu fik wa jazakallahu khairan kepada guru kita atas uraian materi dan juga jawaban yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Safari Dakwah Kendari, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, alumni S1, S2 dan S3, Ulumul Hadis, Universitas Islam Madinah, dosen UIN Suska Riau, pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah, S2 jurusan Akidah, Universitas Islam Madinah, pengajar Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Kata Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama salaf, ilmu itu nggak akan pernah didapatkan dengan santai-santaian. Hadiri dan catat tanggalnya. Insyaallah, Senin dan Selasa, 23 dan 24 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 dan 13 Juni 2023 Masehi. Senin, 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 Juni 2023 Masehi. Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari. Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Mendidik anak di era digital. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Masjid An-Nur Kendari. Di bawah naungan Cahaya Islam. Selasa 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 13 Juni 2023 Masehi. Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari. Jam 5.30 waktu Indonesia Tengah. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Satu hati, sejuta cinta. Sejuta cinta untuk NKRI, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahumallahu Ta'ala. Jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari. InsyaAllah live bersama Mu'adz TV dan Radio Robani 91,1 FM. Merajut ilmu dan peradaban. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.